Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi dengan saya, pastinya masih di Tundo Mujahid. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman tentang terkait kenapa saya jadinya mengambil jurusan teknik informatika atau informatika. Padahal pada cerita sebelumnya bahwa saya ingin mengambilnya matematika atau fisika pada waktu itu, ya kan? Tetapi kenapa kok tiba-tiba prodi yang saya ambil informatika? Begini, dulu kan ada dua pilihan antara UTY atau UMS. Karena UMS Muhammadiyah sementara aku Nahdlatul Ulama, jadi saya pilih di UTY pada waktu itu. Oke. Ya. Terus ternyata di UTY tidak ada matematika atau fisika. Terus saya bertanya, konsultasi dengan Ibu BK yang di SMK Negeri 1 Pemalang itu. Saya suka perhitungan, Bu. Sekiranya apa yang terkait perhitungan gitu. Dulu saya mengambil dua alternatif. Yang pertama informatika, karena kata beliau itu banyak sekali perhitungannya. Dan yang kedua itu akuntansi. Kenapa saya memilih akuntansi pada alternatif kedua? Karena saya tahu bahwa akuntansi perhitungannya terkait uang. Saya kurang suka ketika perhitungannya hanya terkait dengan uang-uang seperti itu. Jadi saya pilih informatika. Dari namanya juga ada matematikanya, informatika. Kayaknya hampir sama deh ini sama matematika. Semoga harapan aku seperti itu. Tetapi ternyata ketika sudah masuk ke perkuliahan dan mengenal informatika itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Iya, ternyata informatika itu kan singkatan dari informasi dan matematika. Tidak salah, memang isinya banyak matematika. Tapi ada hal yang itu di luar ekspektasi saya sebenarnya. Ternyata informatika bukan hanya sekedar kita harus jago matematika, tetapi di dalamnya kita harus jago coding. Apa itu coding? Dulu ketika masuk ke prodi tersebut, lah ini pelajaran apa? Isinya hanya tentang sintak-sintak. Kita belajar bahasa pemrograman beraneka ragam. Setiap satu semester ganti bahasa pemrograman. Terus bagaimana ini nasibku? Sedikit kecewa sih pada waktu itu. Kenapa ini kok isinya tidak matematika saja, atau ya terkait komputer lah. Kita belajar mungkin perangkat keras dari komputer. Ternyata tidak seperti itu. Kita lebih condong belajar tentang coding atau dunia pemrograman. Kita sifatnya lebih membuat suatu sistem aplikasi. Ternyata informatika seperti itu. Jadi mau tidak mau, karena sudah terjun dan di situ juga beasiswa dari UTY, masa iya saya harus mengundurkan diri? Ya kan, tidak mungkin kan. Nah, jadi mau tidak mau ya aku harus terus berjuang sampai bisa menyelesaikan studi saya di UTY itu dengan jurusan informatika. Kelas semester pertama itu pada kelas saya itu ada 70. Banyak banget kan, satu kelas 70. Satu semester itu ada 5, 6, atau 7 orang yang satu persatu itu out, keluar karena mereka tidak kuat. Mereka tidak kuat, mungkin mereka juga sama ekspektasinya, mungkin mereka juga tidak suka matematika. Saya yakin kebanyakan orang tidak suka matematika. Mungkin mereka berpikir bahwa informatika itu belajar tentang komputer. Oke? Belajar tentang perangkat kerasnya komputer, ya terkait komputer sajalah, tidak coding seperti itu. Tapi mereka juga salah persepsi ternyata. Ya akhirnya mereka juga pada
keluar satu persatu, sehingga pada semester akhir saya semester 7 itu tinggal 30-an, setengahnya lebih udah out. Seperti itu, coba bayangin. Jadi kamu ketika ingin mengambil jurusan itu harus mengetahui secara matang, harus mengetahui secara mendalam, agar kamu tidak menyesal ketika sudah terjun di jurusan yang kamu ambil. Seperti pengalamanku pribadi, walaupun saya menyesal, tetapi di dalamnya saya berusaha untuk mengetahui sedikit-sedikit apa sih itu pemrograman. Karena mau tidak mau kan, tugas akhir dari prodi informatika itu kan membuat sebuah sistem atau aplikasi dan laporan pastinya. Ya, mau tidak mau ya aku harus belajar. Pilih aja deh, pilih satu bahasa pemrograman yang menurut kamu itu mudah, ya. Mudah menurut orang itu belum pasti mudah untuk kamu. Jadi kamu pilih, pahami dan kuasai bahasa satu pemrograman. Oke? Sudah. Kuasai itu dulu. Ketika kalian sudah masuk, terjun sampai semester 7, yaitu skripsi dan membuat suatu sistem aplikasi, kamu sudah bisa, atau kamu sudah bisa membuat sistemnya, karena kamu sudah fokus pada satu bahasa pemrograman yang ingin kamu gunakan. Daripada kamu benar-benar hanya setengah-setengah semua belajar bahasa pemrogramannya, ya ketika semester 7 pas tugas akhir kamu akan kelabakan di situ. Kamu akan bingung sendiri karena kamu tidak menguasai sama sekali bahasa pemrograman yang ada. Oke? Jadi singkat cerita, saya mulai tertarik dengan bahasa pemrograman dulu ketika ada, yaitu kalau di kuliah saya dulu namanya bukan magang ya, yaitu KP, kerja praktek. Sorry, loading. Ya, kerja praktek. Pas kerja praktek, di situ kebetulan juga saya membuat suatu sistem aplikasi sesuai dengan alamat tempat yang saya jadikan tempat untuk kerja praktek di situ. Pernah cerita bahwa saya pernah kerja praktek di sebuah toko roti, makanya saya membuat suatu sistem aplikasi kasir untuk toko roti tersebut. Seperti itu. Jadi mau tidak mau ya saya harus belajar. Dan alhamdulillah saya dulu lebih condong belajar bahasa pemrograman Java yang ke desktop. Itu sangat banyak sekali referensi di internet terkait bahasa pemrograman Java dan beberapa juga aplikasi yang sudah jadi. Jadi saya bisa belajar cara memanggil simpan itu bagaimana, cara melakukan update data itu seperti apa, cara menghapus data dengan menggunakan query yang disambungkan dengan bahasa pemrograman Java itu seperti apa. Itu banyak banget di internet dan akhirnya saya belajar bahasa pemrograman itu. Sampai sekarang saya ketika ada proyek atau tugas tentang bahasa pemrograman pastinya menggunakan Java. Iya, itu sedikit cerita pengalaman saya mengambil jurusan informatika. Saya pikir itu terkait matematika dan komputer, ternyata memang ada matematika, hampir semua ada, tapi yang lebih berat saya pada bahasa pemrogramannya. Ya, jadi buat kamu yang ingin mengambil jurusan informatika, pahami dulu apa itu informatika secara mendalam. Ternyata informatika bukan hanya belajar komputer, perangkat kerasnya, tapi lebih condong ke kita membuat suatu sistem aplikasinya, seperti itu. Oke, jadi ketika kalian sudah terjun, sudah mengambil jurusan itu, kalian tidak menyesal seperti ceritaku dan teman-temanku yang sudah out duluan sebelum mereka mendapatkan gelar sarjananya.
Oke, mungkin itu singkat cerita pengalaman saya kenapa saya kok jadinya mengambil jurusan informatika bukan matematika atau fisika, karena di kampus yang terkait tidak ada jurusan matematika dan fisika. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kamu pastinya. Sebelum saya pamit, jika banyak salah kata dalam saya berucap, mohon maaf. Saya di sini hanya manusia biasa yang banyak salah dan dosa pastinya. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.